Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charla Siapsari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Nah, di sini ada 10 materi. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, yang kedua ada tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga ada konsep konfigurasi WAN, yang keempat ada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima ada konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam ada konfigurasi LAN, yang ketujuh ada konfigurasi NAT, yang kedelapan ada NAT trace, yang kesembilan ada perapian konfigurasi, dan yang terakhir ada ART. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Pastikan kalian itu sudah membuka yang di VMware, lalu kalian bisa masuk menggunakan IP-nya. Nah, di sini untuk labnya yaitu namanya Internet Gateway. Lalu kalau sudah bisa add, yang nantinya itu kita akan membuat topologi itu seperti ini. Kita klik kanan, lalu pilih network, namanya itu tipenya itu manajemen cloud, lalu kita save, lalu klik kanan lagi, kita akan membuat routernya, klik add, pilih yang Mikrotik router OS, lalu kita scroll di bagian RAM. Saya akan mengganti 64, lalu scroll lagi, yang di bagian film option kita hapus, lalu kalau sudah satu, lalu kita itu akan menambahkan switch. Untuk menambahkan switch kita itu bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Kalian bisa cari di browser, kita bisa ketik LabHub, terus kita buka websitenya, bisa pilih yang add-on, lalu IOL, bin. Nah, di sini kalian bisa pilih yang file. Ini saya akan memilih yang ini, lalu klik download. Kalau sudah mendownloadnya, kita bisa buka ke WinSCP. Nah, lalu kalian bisa ganti SCP, lalu hostname-nya kalian bisa login. Lalu untuk username-nya kalian bisa ketikkan saja, dan passwordnya karena saya belum mengubahnya, jadi saya akan menggunakan VNet. Lalu jika sudah, kalian bisa login. Lalu kita masuk ke folder ini, ke OPT, lalu kita ke UNET Lab, add-on, IOL, bin, lalu kita upload yang image yang sudah kita download tadi. Klik kanan, lalu upload. Oke. Lalu kita bisa masuk ke Pinet Lab-nya, close dulu. Kita ke sistem, masuk ke sistem setting, lalu kita klik fix permission. Oke, lalu kita kembali, kita buka lagi Internet Gateway-nya, kita klik kanan, pilih node, kita pilih yang Cisco IOL, lalu kalian pilih icon, lalu kalian bisa search. Bisa ya, sing lagi nontonnya. Nah, di sini kita pilih yang switch PNG, kita select. Lalu di sini untuk namanya saya akan ubah menjadi, lalu kalau sudah kita bisa save. Lalu di sini saya akan menambahkan 5 FPG. Untuk menambahkannya kalian bisa klik kanan, pilih node, kita pilih yang ini virtual PC. Untuk namanya 1,
lalu save. Kita lakukan juga dengan PC-PC lainnya. Lalu kita menggunakannya itu yang enter 1, lalu save. Lalu dari router board ke switch kita menggunakan enter 2, save. Lalu di sini dari switch ke PC kita save. Lalu dari sini ke VPC 2, lalu save. Nah, di sini ketika kita menghubungkan switch ke VPC 4 itu terjadi interface is excited. Jadi kita itu harus setting interface-nya. Untuk men-settingnya kita bisa di sini kita bisa klik edit. Lalu di bagian Ethernet kita itu naikkan menjadi 6. Kalau sudah kita bisa save, lalu kita coba lagi. Nah, sudah bisa. Nah, setelah menyiapkan topologinya, di sini kita itu akan mengkonfigurasi internet gateway-nya. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk mengkonfigurasi internet gateway-nya? Pertama-tama kita itu harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu, atau wide area network. Berarti kita itu mengkoneksikan antara mikrotik ke ISP yang ini. Nah, jadi nanti DHCP client atau ISP itu akan bertindak sebagai DHCP server dan kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Jadi si NAT atau ISP ini akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP client, yaitu yang mikrotik kita. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita itu akan mengkonfigurasi yang LAN atau local area network. Jadi kita itu mengkonfigurasikan router itu ke klien-klien yang ada di sini. Setelah mengkonfigurasi LAN, kita itu akan mengkonfigurasi yang NAT. Jadi NAT itu digunakan untuk mentransfer IP private ke IP public atau sebaliknya. Karena PC-PC ini itu pasti memiliki IP private, maka kita itu akan menggunakan NAT agar bisa mengakses internet. Dengan cara pemilihan chain, pemilihan out interface, dan juga pemilihan action. Kita masuk ke materi mengenai konfigurasi WAN. Nah, jadi untuk konfigurasi WAN itu ada dua cara, yaitu DHCP dan juga statik atau manual. Nah, DHCP itu bisa digunakan ketika si ISP itu menyediakan layanan DHCP server. Nah, jadi kita itu akan mengkonfigurasi baik yang DHCP maupun yang statik atau manualnya. Kita nyalakan dulu semuanya. Kita nyalakan semuanya kecuali yang ini di switch. Untuk mengkonfigurasi WAN yang di DHCP itu terbagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan CLI dan juga ada yang menggunakan GUI. Nah, untuk CLI-nya kita itu bisa masuk ke terminalnya mikrotik. Nah, untuk loginnya saya akan menggunakan IP. Nah, parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan gateway. Nah, untuk macetnya kita bisa mengetikkan DHCP script client. Ini merupakan IP DHCP klien yang kita dapatkan secara default. Nah, jadi kita itu akan menghapus IP ini dan kita akan belajar mulai dari nol. Untuk menghapusnya kita bisa ketikkan dahulu IP DHCP. Kita bisa mengetikkan IP DHCP. Nah, di sini tuh ada parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi, yang merupakan IP address, di sini gateway, lalu di sini DNS-nya. Nah, kita akan catat yang di bagian gateway, yaitu 192.168.247.
Lalu kita bisa hapus IP-nya. Kita harus mengecek nomornya terlebih dahulu menggunakan nomornya terlebih dahulu. Nah, ini berada di nomor 0, berarti kita menggunakan remove number sama dengan 0. Lalu kalau sudah, kita bisa ketik pin, bisa ketik pin. Nah, di sini IP address-nya itu sudah hilang, sudah terhapus. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang IP address-nya. Untuk menambahkan IP-nya, kalian bisa ketik IP DHCP strip client interface. Di sini saya menggunakan error 1 sebelumnya IP address. Nah, di sini IP address-nya itu sudah ada. Lalu di sini saya akan mempraktekkan yang mode UI. Kita ke Winbox. Lalu di sini saya akan login menggunakan MAC address dengan login di sini admin. Lalu kalau sudah connect, nah di sini kita itu bisa masuk ke IP, lalu ke DHCP client, lalu kita itu bisa melihat di sini ada IP, yaitu merupakan IP hasil konfigurasi kita di sini. Konfigurasi kita di sini. Lalu kita bisa hapus saja. Nah, di sini untuk interface saya akan memakai satu. Di sini itu wajib dicentang, lalu kita klik apply, lalu kita bisa cek statusnya. Nah, di sini itu sudah ada IP-nya, gateway dan juga DNS-nya. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa masuk ke new terminal. Lalu kita di sini bisa ping 88. Itu bisa terhubung ke dalam internet. Setelah tadi kita mempraktekkan yang DHCP, di sini saya akan mempraktekkan yang statik atau yang manual. Kita akan hapus terlebih dahulu IP address-nya. Nah, sudah terhapus. Lalu kita bisa mengkonfigurasi IP address yang terlebih dahulu. IP kalian ketik 192.168. Kita lihat gateway-nya terlebih dahulu. Di sini menggunakan 247. Berarti di sini 247. Nah, lalu di sini kalian terserah mau menggunakan apa saja. Di sini saya akan menggunakan angka 8. Lalu jangan lupa size-nya itu 24. Lalu interface-nya itu kita ketikkan header 1 juga. Kita bisa ketik IP address pin. Lalu di sini IP address-nya itu sudah ada. Kita akan coba ping gateway-nya. 192.168.247. Nah, sudah bisa terhubung. Nah, setelah mengkonfigurasi address, di sini saya akan mengkonfigurasi gateway-nya. Kita bisa cek menggunakan IP terus. Di sini di gateway-nya itu belum ada IP-nya, masih tersatu. Nah, kita bisa menggunakan IP root. Kita masukkan gateway-nya. Nah, di sini IP-nya itu sudah ada. Lalu setelah
konfigurasi gateway, di sini saya akan mengonfigurasi yang DNS. Nah, kita bisa ketik IP DNS. Kalau sudah, kalian bisa saja menggunakan IP DNS print. Nah, maka di sini ada server itu akan ada 8-nya. Lalu kalian bisa ping juga menggunakan ping 888. Nah, sudah DDL. Lalu kalian bisa ping google.com. Maka TTL juga. Lalu saya akan mengkonfigurasi yang di Winbox. Nah, di sini kalian bisa klik IP, lalu kita klik plus, lalu kita ketik IP-nya 192.168.247. Sini saya akan mengisinya seperti IP-nya seperti tadi. Lalu klik apply, Ethernetnya itu 1, maka secara otomatis networknya itu akan seperti ini. Lalu kita klik OK. Konfigurasi gateway-nya, kita bisa ke IP, lalu kita ke row. Nah, kita hapus dulu. Lalu kita bisa klik tanda plus. Lalu di gateway-nya kita bisa ketik 192.168.247.2. Lalu kita klik apply. Lalu OK. Nah, setelah kita tadi konfigurasi WAN, sekarang kita akan mengonfigurasi LAN-nya. Kita bisa ke Winbox, lalu kita ke IP addresses, kita klik icon plus. Di sini untuk addressnya itu saya menggunakan 88, bukan 247. Di sini 92.168.88/24. Lalu untuk Ether, karena di sini memakai Ether 2, jadi kita itu juga memakai yang Ether 2. Kalau sudah, kita apply, lalu OK. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP servernya. Nah, di sini sama juga menggunakan Ether 2, kita next. Nah, ini merupakan IP-nya. Ini merupakan IP yang akan didapatkan oleh klien-kliennya nanti. Nah, untuk bagian DNS itu kita ganti menjadi 8. Kalau sudah, kita next. Lalu kita next aja. OK. Kalau sudah, kita bisa kembali ke topologi. Ini dinyalakan, jadi ini sudah nyala semua. Lalu kita akan uji apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Ini si kliennya. Di sini kita akan request IP-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, ini akan muncul Dora. Lalu coba lagi. Nah, ini sudah muncul IP-nya. Lalu di sini saya akan coba ketik show IP. Nah, ini untuk IP-nya itu sama ya, yaitu 254. Lalu saya akan cek di ini VPC2, ketik juga sama IP DHCP. Nah, kalau di sini IP-nya 253. Nah, kita juga akan cek di VPC3. Kita akan IP DHCP. Di sini itu 250. Di VPC4 juga IP DHCP. Nah, di sini itu 252. Di VPC 5 juga jangan lupa dicek. Ini IP-nya 251 ya, teman-teman.
Setelah tadi kita mengkonfigurasi LAN, di sini saya akan langsung mengkonfigurasi yang NAT agar semua PC ini itu bisa internetan. Di Winbox kalian bisa ke IP, lalu ke bagian firewall, terus ke bagian NAT, lalu icon plus, lalu C-nya itu default saja. Lalu di sini tuh kita pilih Ether 1 karena ini tuh mengarah ke ISP-nya itu Ether 1. Lalu ke bagian action, lalu kita pilih yang masuk UAD. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Di VPC 3 itu kita melakukan ping 88, lalu kita juga ping google.com. Nah ini itu sudah TTL ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya sudah ping 88 dan juga TTL di PC 12345. Di sini juga TTL semua ya teman-teman. Yang terakhir yaitu mengenai ARP. Nah ARP itu ketika kita merequest ping 88 dan juga ping google.com, ARP itu akan mencatatnya. Nah untuk melihatnya kita bisa pergi ke Winbox, lalu pergi IP. Nah kita bisa lihat di sini itu tuh merupakan IP yang sudah merequest ping 88 dan juga ping google.com. Nah kalian bisa lihat ini ada IP yang 250, 251, ada yang 253 dan 255. Yaitu merupakan IP milik PC ini, yaitu PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.